Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasugul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumun nayrat. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Ya, ini pertemuan kita ini hadirin, Masya Allah, yang seorang wali mengatakan laula qiyamul laili wa mulagatul ikhwan fillah lamah babtul baga fi dunya. Kalau saya tidak merasakan nikmatnya bangun malam, ini wali nih, bukan wali kota, wali beneran. Seorang wali, laula qiyamul lail, kalau aku tidak merasakan nikmatnya bangun di malam hari, wa mulagatul ikhwan fillah, dan aku tidak jumpa kepada teman-teman yang cintanya semata-mata karena Allah, lamah babtul baga fi dunya, aku tidak akan lama-lama tinggal di alam dunia. Karena masih ada dua inilah, aku masih betah tinggal di alam dunia. Masih bisa ibadah di malam hari, apalagi Ramadan, bisa ketemu dengan orang-orang yang baik. Nah, dua inilah, kata seorang wali, aku betah tinggal di alam dunia. Kalau udah yang dua nggak ada, udah aku nggak mau tinggal di alam dunia. Aku cepat-cepat minta kepada Allah agar aku dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Bangun malam udah nggak nikmat. Kenapa? Karena nggak ada kenikmatan, nggak ada kesujukan, nggak ada kedamaian. Ya, perang batu, ya, perang batu, tawuran. Kata seorang wali, lamah babtul baga fi dunia. Aku tidak akan tinggal lama-lama di alam dunia. Tapi kalau masih ada kesujukan malam hari, apalagi Ramadan, kita bisa munajat, ketemu dengan orang-orang baik. Nah, mereka mau tinggal lama di alam dunia. Karena memang udah nasib orang kan beda-beda hadirin. Kata Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum. Kata Allah Ta'ala, kamu udah atur rezekinya. Ya. Ada yang cakep hadirin, cakep rezekinya, Masya Allah. Ya. Sekali tampil terus, ya. Sekali tampil terus hadirin. Ya. Ki Munawwir asli, kita doain panjang umur, sehat walafiat. Ya. Masih 59. Kita udah masuk 64. Ya, hadirin. Di sini udah hampir habis nih guru-guru hadirin. Makanya para ulama-ulama kita doain guru-guru. Nah, saya nih hadirin udah mulai doyong-doyong dikit nih, doyong. Ada orang bilang, Ustadz, kok kurus amat gitu hadirin. Banyak orang nanya tuh, Ustadz kurus amat. Ya nggak apa-apa kan, gemuknya udah dulu. Ya, gemuknya udah hadirin. Ya. Untuk dulu gemuknya udah, saya udah gemuk, udah gagahnya udah. Sekarang tinggal begini, jalanin aja. Yang penting ucapin alhamdulillah. Ini pagi dapat kehormatan ya, dari pengurus Ustaz Nalim, minta alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya manfaat. Kata Nabi, lan yasba'al mu'min min khairin. Lan yasba'al mu'minu. Orang mukmin nggak pernah bosan sama kebaikan.
Hadirin. Makanya di sini penceramah kalau dibukuin, hadirin, aduh, berapa buku nih yang ceramah? Fulan. Udah gitu jago-jago lagi ulamanya, muda-muda, hebat-hebat, hadirin. Ilmu dituangin. Ya. Ini kira-kira yang Bapak catat apaan nih? Dari awal Ramadan sampai sekarang. Ada yang kita catat? Waduh, kerepotan Ustaz. Udah deh, yang penting diamalin aja. Yang kita ingat kita amalin, hadirin. Bahwa ini ilmu mesti diamalin. Ya, hadirin. Ilmu diamalin. Nanti kalau kita amalin bertambah barokah. Yang Nabi katakan man amila lima alima allamallahu ilma malam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, yang dia bisa, nanti Allah ajarkan ilmu yang gak pernah dipelajari. Makanya saya kalau ngajar di mana-mana yang saya bisa aja saya ajarin orang. Yang gak bisa, saya gak ajarin, hadirin. Yang gampang-gampang aja. Hatir saudara anam, udah. Yang penting ayo. Sifat 20. Kitab kecil-kecil, hadirin. Ya, itu yang manfaat. Yang orang bisa amalin. Jadi mukmin itu gak pernah kenyang daripada kebaikan. Coba jamaah dari awal Ramadan. Ya kan, waduh. Gue denger ceramah pun dulu gue nih. Udah gue mau tidur, hadirin. Kagak, tetap didengerin. Manfaat. Gak pernah kenyang, gak pernah bosen. Kata Buya Nawi, seperti gak pernah bosan orang sama nasi. Kira-kira ada gak orang hadirin bosan sama nasi? Anak bilang emaknya, mak, bosan mah nasi mulu makan. Sekali-sekali jagung, ada gak hadirin? Gak ada, hadirin. Nasi tuh hatta orang kena gula. Malah nambahnya nyolong-nyolong sama bininya. Tuh hadirin, nasi. Hadirin. Orang gak bosan sama nasi. Lauk boleh bosan. Sayur asem dulu. Ganti dong sayur lodeh. Lodeh mulu. Ganti dong sayur sop. Tapi kalau nasi enggak. Begitu kata Buya. Seperti orang tuh gak pernah bosan sama nasi. Ini jamaah begini banyak nih. Kira-kira ada gak yang bosan sama nasi? Nggak ada, hadirin. Itulah kebaikan. Sekarang kita nyebrang dikit. Nyebrang, hadirin. Tentang kebaikan. Kita ini di sini begini ibadah kita. Sekarang kita nyebrang ke Hadramaut. Ya, nyebrang, hadirin. Banyak yang cerita, guru-guru saya, teman-teman yang mungkin di sana, hadirin. Itu kalau terawih, hadirin. Di sini nih terawih. Di terawihnya 23. Nggak ada yang 8, nggak ada. 23 terawih. Iya, Habib Umar bin Hafiz, Ibn Syekh Abu Bakar masih ada. Dia terawih. Udah kelar, hadirin. Istirahat sebentar, berangkat lagi ke masjid sana. Terawih lagi. Satu terawih itu 1 juz Quran. Kemana Habib Ahmad, guru kita Sayyidul Walid, baru pulang anaknya dari Hadramaut. Begitu terawihnya, hadirin. Boleh terawih. Ntar jam 9 rapi, berangkat lagi ke masjid, beramai-ramai. Terawih lagi, hadirin. Sampai jam 11. Rapi, terawih lagi. Pak Habib Umar bin Hafiz itu ikut. Ikut, hadirin. Ulama besar. Berangkat lagi, hadirin. Lihat. Ada Habib lagi. Terawih lagi. Sampai jam 3. Nah disitulah saya teringat hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Dalilul Falihin, As-Syekh Ibn Alan, Nabi bersabda ialah lan yasba'al mu'minu min khairin. Orang mukmin enggak pernah kenyang daripada kebaikan. Enggak pernah bosan daripada kebaikan. Dari itu hadirin, kebaikan ini perlu kita istiqomahkan. Terus istiqomah. Minta aja sama Allah Ta'ala. Kerjakan aja perintah Allah Ta'ala, hadirin. Kan kita begini. Ini Ramadan, doa mustajab. Buka puasa mustajab. Apa aja ini mustajab, hadirin. Ya, kita kan lagi ngadepin situasi kondisi yang begini, hadirin. Keadaannya. Ya kita minta sama Allah. Bagaimana kita ceritanya, hadirin. Ya, kan begitu mau kita. Tapi mau Allah lain lagi, hadirin. Tugas kamu kerjain aja udah. Ya, hadirin. Ya. Wa ma'alaina ilal balag. Kita menyampaikan aja. Kita umat beramal aja. Ibadah aja. Istiqomah.
Itu kerjaan kita hadirin. Allah yang atur semuanya. Allah atur. Nih yang jahat-jahat nih Allah, nih bulan Ramadan makbul nih Allah. Ya, lu pada jungsep kek. Lu bagaimana? Kan di hati kita ada juga gitu hadirin. Lu ulama-ulama lu musuhin apa segala macem. Kita minta deh hadirin. Ya. Tapi dia mungkin bertengger aja. Ngerti gak bertengger? Mungkin ini aja hadirin. Mungkin berjaya. Ulama-ulama yang dakwah-dakwah hadirin. Mungkin doyong aja doyong sini. Ntar sakit hadirin. Ya, kan gitu hadirin. Jadi saya ambil kesimpulan, udah yang penting jalanin aja hadirin. Ya minta sama Allah. Ya, ulama-ulama ya Allah pelihara semuanya. Segitu aja hadirin. Ini umat jalanin hadirin. Segitu aja. Apa yang perlu kita jalanin. Sembahyang berjamaah jangan tinggal. Itu penting. Wirid-wirid jangan tinggal. Umat Islam hadirin, baca wirid, baca hizib. Kita tuh saya hampir diijazahkan sama Sayyidul Walid. Macam-macam hizib. Ada Hizbun Nasr, ada Hizbul Bahar, ada Hizbun Nawawi. Baca umat Islam sekarang. Ini sekarang penting nih hadirin. Penting. Kalau dulu-dulu, di zaman-zaman dulu hadirin, ya masih para ulama-ulama masih ada, ya Abdul Wahab, orang-orang NU hadirin. Kalau dia menghadapi masa-masa genting, itu umat diajarkan baca ratib, baca hizib, hizib, Hizbun Nawawi, Hizbul Bahar, Hizbun Nasr, ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi baca ratib, terutama ratibil haddad, ratibil atas, wirdul latib, itu jangan tinggal. Jangan tinggal hadirin. Itu pesan para ulama-ulama. Kita baca. Baca aja hadirin. Terus baca. Apalagi dengan berjamaah. Apalagi di masjid hadirin. Itu kita baca. Nah inilah yang barangkali hadirin bisa menenangkan hati kita. Baca aja hadirin. Ya. Minta sama Allah Ta'ala. Agar Allah Ta'ala pelihara kita semuanya. Hadirin. Urusan yang sekarang kita hadapi, udah hadirin masing-masing ada aturannya. Sampai kata Allah Ta'ala, pasbir. Ya, tuh. Kan Nabi Muhammad kan juga manusia juga hadirin. Kepengen juga tuh. Ya, yang musuhin dia. Tapi kata Allah Ta'ala, pasbir. Sabar. Kama sabaru ulul azmi minar rusul. Sebagaimana para ialah ulul azmi minar rusul. Para nabi yang teguh kesabarannya. Maknanya jalanin aja tugas kita. Sebagai bapak, jalanin tugasnya untuk ngatur keluarganya. Tanamkan akidah, tanamkan Islam. Sebarkan Islam di rumah tangga kita. Sebagai orang tua, usaha cari makan yang halal, masih banyak. Masih banyak. Jangan pakai, habis bagaimana nih? Udah deh, jual narkoba aja. Jangan hadirin. Nekat namanya. Kita kalau lihat TV itu hadirin hari-harian, Masya Allah. Kenapa nih? Habis susah, jual sabu deh. Jual narkoba deh hadirin. Itu namanya putus asa. Ya, masih yang halal masih banyak. Masih banyak yang halal. Ya. Allah kasih makan semuanya hadirin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang merayap, binatang-binatang Allah kasih makan. Capung di mana perutnya? Capung. Ada gak makanannya? Pak, Bu, nih ngomong sama orang yang lagi makan kekenyangan nih. Susah diajak ngomong. Capung. Mana perutnya hadirin? Tapi ada makanannya, hidup dia terbang. Apalagi cekiber. Udah orang jarang sebut tuh hadirin, cekiber. Cengcorang, kecoa, ada makanannya. Allah kasih makan hadirin. Kalau kita lihat, mana perutnya, di mana makanannya hadirin. Tapi dia hidup hari-harian. Apalagi sih yang namanya ayam, semua ada makanannya. Allah siapin makanannya, nggak kekurangan. Manusia yang kafir, Allah kasih makan. Yang musuh Islam, Allah kasih makan. Yang berendel orang Islam, Allah kasih makan. Itu Israel hadirin. Ya.
bukan main, luar biasa. Ya. Nggak dibilang teroris tuh. Ya. Tapi kalau Islam dikit-dikit teroris, lihat mereka, ya, bantai umat Islam di Masjidil Aqsa. Nggak ada ucapan teroris. Tuh hadirin. Ini Allah kasih makan dia. Yang munafik Allah kasih makan. Yang zindik Allah kasih makan. Yang nggak sholat Allah kasih makan. Yang musuhin ulama Allah kasih makan. Yang musuhin habaib Allah kasih makan. Coba hadirin. Masa kita nih yang sujud sama Allah, apalagi Ramadan, apalagi kita cinta ulama, cinta habaib, cinta orang soleh, hadirin. Masa Allah nggak kasih kita nyantunin orang-orang dua apa kayak tadi tuh hadirin. Saudalim sebutin satu paket. Berapa tuh satu paket tuh? Berapa? 100 Anda 5. Boleh kan? Ada ini. Enggak, bukan karena penyantun, ini aja. Bawa duit. Kita 5. Ya, pahalanya buat orang tua, hadirin. Ya. Ini kan kesempatan buat kita, hadirin. Ya. Asy-Syaikh Ahmad Al-Fusani mengatakan anna tasbihatan wahidatan fi Ramadan afdalu min alfi tasbih fi ghairi. Satu tasbih maknanya satu kebajikan dalam bulan Ramadan itu lebih afdal daripada 1000 kali tasbih kita baca di luar bulan Ramadan. Asy-Syaikh Al-Imam Nukhai mengatakan satu kebajikan dalam bulan Ramadan berbalas 1000 kebajikan. Ini khusus untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan. Emang buat kita semuanya, hadirin. Kalau bulan Rajab kan biasa ialah wal hasanatu bi asri amsalihha. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Orang yang berbuat satu kebajikan, Allah balas 10 kebajikan. Tapi kalau udah masuk bulan istimewa, beda. Bulan Rajab 170. Hadirin. 170. Kalau satu paket berapa tuh? Satu paket itu berarti kita 70 paket. Berapa duit tuh? Kalau mau sebulan Syaban 1.700 kali satu paket. Ramadan 1000. Kalau kita ngeluarin duit nih 150.000, hadirin. Itu kali 1000 berapa? Hitung aja deh, hadirin. Makanya saya ikut 5 atau ya 5, hadirin. Mudah-mudahan ya zaman ntar pada ngikut lagi nih. Ya. Kekurangannya, hadirin. Nah, kembali ini Ramadan ya. Semua amal-amal kita, hadirin, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jalanin aja. Semua, hadirin. Nanti ada, hadirin. Allah kasih semuanya. Orang kafir Allah kasih. Masa kita enggak? Orang kafir yang musuhin Islam Allah kasih makan, sehat. Masa kita enggak, hadirin? Kita ibadah, kita katakan ya Allah. Apalagi Ramadan. Ya Allah. Ya Allah. Jangan kurang tuh, hadirin, 200 kali. Jangan kurang tuh 200 kali tiap malam. Hatta nggak Ramadan, apalagi Ramadan. Ya Allah, ya Allah. Kita punya anak yang belajar, punya anak yang belum kerja, ya Allah. Mintain, hadirin, ya Allah. 200 kali kita ketok pintu Allah, masa nggak dibuka? 200 kali. Hadirin. Nabi kasih gambaran, hadirin, bagaimana sih murahnya Allah, sayangnya Allah sama hambanya, hadirin. Kata Nabi, sayangnya melebihi sayangnya orang tua sama anak, hadirin. Orang tua sama anak sayang. Orang tua, hadirin, sama anak sayang. Ini orang tua marah sama anaknya. Lu kalau main jauh-jauh malam-malam
Pokoknya pulang telat, mak kunciin pintu. Kata maknya. Anak main. Jangan malam-malam, mat. Malam main kunci pintu loh. Iya mak, main. Rupanya asik main sama temen, hadirin. Asik main, hadirin. Kemalaman. Maknya kunciin pintu. Pulang hadirin, pintu udah dikunci. Maknya emang kesel. Bandel loh. Dia kata jangan malam-malam, pulang malam juga. Udah, sebodoh deh. Tuh anak hadirin ketok. Sambil nangis. Lama-lama dibukain gak hadirin? Tuh hadirin. Lama-lama dibukain. Tuh hadirin. Terus hadirin. Maknya bukain juga hadirin. Kalau orang tua sama anak begitu, apalagi Allah hadirin. Allah Ta'ala. Biar katumannya bandel, nakal hadirin. Kalau tiap malam dia angkat tangan, ya Allah, ya Allah. Jangan kurang 200 kali tiap malam. Ini para ulama ajarin kita. Ya Allah. Allah bukain hadirin. Ya Allah, kok susah amat ya Allah. Ya Allah, kok macet amat ya Allah. Ya Allah, kok bingung amat. Hadirin, tiap malam Pak, ketok pintu Allah. Apalagi Ramadan. Sebelumnya istighfar 100. Astagfirullahaladzim. 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 Terus sebelumnya hadirin, minta ampun sama Allah. Allah senang hadirin. Baru ya Allah, nanti udah 100 hadirin. Di ujungnya itu 100. Kita katakan inilah min kulli dzambin azim. Astagfirullahaladzim. Min kulli dzambin ataituhu au hamamtuhu bihi. Tuh hadirin. Jadi min kulli dzambin ataituhu au hamamtuhu bihi. Ialah dosa yang saya kerjain. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. 100 kali. Nih Ramadan nih hadirin. Enggak Ramadan aja juga mesti begitu hadirin. 100. Imam Hambali rahimahullah suatu masa dia dakwah. Dakwah hadirin. Emang dakwahnya para ulama dulu beda sama sekarang. Kalau sekarang sih iya. Ya. Dakwah hadirin kemarin udah dakwah udah enak. Di zaman guru-guru saya aja hadirin udah beda bener. Ya. Kalau kata guru saya, ente ini dakwah sekarang enak udah jalanannya udah dibukain jalan. Dulu kita masih alang-alang. Nih guru saya bilang, Mu'allim Yunus Allah yarham. Hadirin. Masih alang-alang. Ya, bikin jalan, bikin segala macam. Hadirin. Tuh Buya Nawawi kalau mau ngaji ke Bukit Duri hadirin, tuh jalannya masih double, apa? Jeblok, becek, hadirin. Itu Buya kalau mau ngaji ke Bukit Duri, hadirin. Masih alang-alang. Nah, saya ngaji, kamu nih udah enak. Kenapa? Udah dibuka semuanya. Udah enak, hadirin. Ternyata memang enak. Guru-guru sekarang hadirin, apa yang enak ngajar? Ya. Udah pakai motor semuanya, walaupun ngeridit. Tapi naik motor kan? Naik motor, hadirin. Naik mobil. Yang berjuang tuh mesti begitu hadirin. Belum pakai Vespa tuh saya, Ustaz Soleh Ramli, Ustaz Marzuki, Ustaz Safi Muslim, Ustaz Abdullah. Itu pakai Vespa hadirin. Guru-guru Vespa tuh pakaiannya dulu. Nggak ada yang pakai yang sekarang. Pakai Vespa Ustaz Narim. Pakai Vespa hadirin. Kenapa? Vespa isinya banyak. Berkat apa aja masuk. Udah nyangkut semuanya hadirin. Beras masuk udah hadirin. Itu Vespa tuh. Dulu hadirin. Dakwah pakai Vespa. Hadirin. Udah enak sekarang. Makanya saya tuh sering bacaan Fatihah buat para ulama guru-guru hadirin. Dakwah sekarang udah enak. Ya. Apalagi dulu-dulu lebih sulit lagi. Sekarang nih hadirin, ya enak dakwah hadirin. Sudah nikmat kita nih. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ayo minta sama Allah taala. Ya, istighfar. Jadi Imam Hambali dakwah hadirin satu tempat ke tempat lain. Enggak ada ojek, enggak ada mobil, jalan Imam Hambali. Nih 1 juta hadisnya hafal nih. Imam Hambali 1 juta hadis. Murid Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i hadirin. Dakwah. Karena perjalanan jauh, pulang kemalaman, banyak binatang buas, akhirnya dicari masjid. Ada masjid nih.
barangkali bisa numpang nginep di sini bermalam. Temuin. Kalau cerita merebutnya hadirin. Cara bicara, oh nggak bisa Pak, nggak bisa. Jadi nggak bisa nginep di sini, nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa ya. Ada orang juga hadirin. Pak, kesian juga kalau pulang malam ntar di jalan gelap. Udah Bapak nginep di rumah saya aja. Nginep. Terima kasih ya. Sudah hadirin. Siapin. Dulu kan orang nggak ada yang punya kasur. Siapin deh kalau tadi kita hadirin tikar, ya, ada bantal, ya. Siapin, tidurlah. Imam istirahat berdakwah. Namanya ulama, dia di mana aja bangun malam kan ibadat. Udah kita tahajud bangun. Dia jam punya rumah udah bangun malam-malam. Wah, lihat lagi ada yang dikerjain. Imam Hambali samperin, Pak, Bapak lah bikin apa Pak? Oh ini saya bikin adonan roti. Saya ini kalau pagi, siang dagang roti. Jadi malam saya bikin roti. Nanti kalau udah jadi pagi-pagi, kayak kita nih hadirin, kirimin sono di warung Ano. Biasa hadirin. Oh iya. Itu Bapak baca apaan sambil bikin roti? Oh saya ini Pak selalu istighfar sama Allah. Saya lagi dagang, lagi jalan, lagi bikin roti. Saya nggak tinggal tuh istighfar. Tuh hadirin, istighfar nih. Ya, saya nggak tinggal tuh istighfar. Semuanya hajat saya nggak ada yang gagal. Semuanya hajat saya yang saya mau, semuanya Allah Ta'ala kasih. Kata tukang roti ini hadirin. Ternyata dia tukang roti. Nggak ada yang gagal. Semuanya Allah kasih. Cuman satu Pak. Yang saya minta sama Allah yang Allah belum kasih. Apa itu? Saya minta sama Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala pertemukan saya kepada Imam Hambali. Hadirin. Ya Allah Akbar. Ya. Kata Imam Hambali, udah Pak, karena Bapak nggak pakai rapat lagi. Saya Imam Hambali. Diminta tiap hari. Sambil istighfar, saya pengen ketemu ya Allah sama ulama yang namanya Imam Hambali. Apal 1 juta hadis. Murid Imam Syafi'i. Saya minta ya Allah, pertemukan saya kepada Imam Hambali ya Allah. Kata Imam Hambali, udah cukup. Ente udah ketemu sama orangnya. Saya ini Imam Hambali. Allahu Akbar. Nangis. Bagian orang yang dikepengenin tuh hadirin. Yang diinginkan. Ya. Katakanlah tahunan diminta. Pengen jumpa kepada Imam Hambali. Enggak ketemu. Berkat istighfar. Allah pertemukan dengan Imam Ghazali. Makanya saya ngajak kepada jamaah. Mumpung Ramadan masih ada. Ini dua-dua ya. Masih ada seminggu lagi nih hadirin. Ayo. Banyakin istighfar. Minta sama Allah. Wajah kita banyak. Sama, saya juga sama hadirin. Aja saya banyak. Udah istighfar banyak. Ya Allah, 200. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kita punya anak gak? Punya anak gak hadirin? Ada gak anaknya masih jomblo? Ada gak hadirin? Mintain semuanya hadirin. Yang biar kerja, biar segala macam. Minta sama Allah. Ada anak yang bandel. Kan anak macam-macam anak-anak. Yang nakal. Minta ya Allah. Robah hatinya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sama Allah gak ada susahnya. Sama Allah gak susah. Ini Ramadan hadirin. Minta ya Allah. Ya Allah. Orang kafir Allah kasih. Yang munafik Allah kasih. Yang zindik Allah kasih. Masa kita ini hadirin. Yang selalu iya karena budu iya karena sain. Nggak dikasih. Allah karim. Ramadan karim. Hadirin. Ayo. Sama-sama kita gunakan. Makanya nanti ini terus. Ramadan rapi. Terus hadirin. Jadi istiqomah. Itu sebetulnya yang diinginkan. Jangan Ramadan ramai berjamaah. Nanti Ramadan selesai. Berhenti jamaahnya. Jangan. Terus hadirin. Barangkali kalau minggu ada gabungan. Subuhnya pengajian subuh. Saya semuanya pengajian saya subuh semuanya hadirin.
Bahasa orang Jakarta, nggak ada ngasuhnya itu subuh saya. Senin subuh di Ittihad. Ya. Nanti Selasa subuh di Al Hidayah. Rebo subuh Namira. Kamis subuh Musala Taufik. Jumat di Jatinegara. Sabtu di Al Ghazali. Minggu daerah Bekasi. Daerah apa namanya hadirin Jatinegara. Subuh tuh hadirin. Diajak subuh orang. Kalau udah subuh kita mampu kumpul orang banyak, udah nggak ada masalah yang nggak selesai. Ini sebetulnya paling ditakutin oleh orang-orang Yahudi. Bila umat Islam bangun subuh, hadirin. Kalau pahala jangan cerita deh hadirin. Udah banyak guru-guru nyampein pahalanya. Seperti ibadah semalam suntuk. Ayo subuh bangunin. Anak-anak kita bangunin. Tapi kalau sholat nggak bisa main-main. Biar anak-anak bajunya sholat nggak boleh pakai baju main. Ada khusus baju sholat. Emak saya tuh hadirin siapin baju untuk sholat. Nggak boleh begundul. Wah anak kecil bayang jadi deh. Nggak bisa maaf Pak ya. Nggak pakai baju. Itu bapak saya tuh kalau sholat mesti pakai kopiah. Mesti pakai kopiah. Mesti pakai sarung. Nggak boleh pakai celana panjang. Hadirin. Ini semua jadi aja. Tapi orang tua sebegitu hadirin. Tuh ngedidiknya tuh hadirin. Mesti pakai kopiah. Mesti berjamaah. Kalau nggak jamaah, digampar juga kita. Tuh orang tua saya. Sampai segini hadirin. Sampai sekarang nih. Jadi udah kebiasaan. Hadirin. Makanya mari. Kita ini hadirin subuh. Kalau kita mampu kerahkan subuh. Seperti Jumat. Udah Pak tinggal angkat tangan doangan udah hadirin. Udah ini masalah apa nih kita nih Bib Rizik. Udah angkat tangan minta ya Rob. Ini bener hadirin. Subuhnya minta. Kok udah minta berkali-kali kok belum gobul juga. Minta aja. Kata Allah Ta'ala pasbir. Sabar kata Allah Ta'ala. Kama sabara ulul azmi rusul. Sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Para nabi yang kuat dia punya imannya. Wala tasajilahum. Jangan cepat-cepat minta turunkan azab buat mereka, jangan. Kita jangan ya Allah. Makanya kita jangan ya Allah, jangan turun azab ya Allah. Berikan mereka sadar, insaf kembali gitu hadirin. Itu minta kita hadirin. Jangan minta azab. Kalau mereka diazab, kita kena juga. Ayo, ini subuhnya hadirin sangat istijabah. Jadi saya tuh dididik orang tua, saya begitu caranya hadirin. Sholat deh, mesti berjamaah. Masih begini, masih anak-anak. Nggak boleh sendiri. Saya diajak sama orang tua saya, maghrib, isya. Tuh nggak boleh pulang. Ikutin wirid, sampai isya. Subuh dibangunin. Nah jadi udah kebiasaan. Jadi kalau kita ngelatih anak saya, begitu hadirin, anak-anak semua. Sanrenin, bangun subuh. Jadi kalau umat Islam udah bangun subuh, hadirin. Dengan jamaah yang banyak. Apalagi bagaikan Jumat. Kita tinggal angkat tangan minta sama Allah Ta'ala hadirin. Nggak ada gagalnya. Amin ya Rabbal. Nah ini hadirin. Sebetulnya ini banyak yang saya sampaikan. Coba udah terang di luar. Mudah-mudahan ya sedikit yang disampaikan. Emang nggak sama dengan para guru lainnya. Saya hanya sedikit mengajak kepada jamaah. Ayo sama-sama kita istiqomah hadirin. Kalau istiqomah bagaimana sih hadirin? Kata Allah Ta'ala innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Kalau orang yang sudah yakin sama Allah, kan berkali-kali saya sampaikan di sini hadirin, udah yakin sama Allah. Seperti apa sih yakin kita sama Allah hadirin? Seperti yakinnya kita, bapak kita lebih tua dari kita. Yakin nggak tuh? Ada gak anaknya sama bapaknya ragu? Panggil, B, mau nanya B. Kata bapaknya mau nanya apaan? Saya sama babi tuan mana ya? Ada gak anak nanya begitu hadirin? Kata bapaknya kalau ada anak nanya begitu hadirin, ajak naik bis. Kemana? Ke Grogol. Kok Grogol be? Lu Sinting. Hadirin. Nanya orang tua, tuaan mana sama anak? Ya pasti tuaan orang tuanya. Itu kan yakin hadirin. Kita mau Allah biar yakin hadirin. Sampai hakul yakin. Ini penting. Makanya kata Nabi ta'alamul yakin. Pelajari keyakinan. Kalau dia yakin Pak nggak bakal berubah. Iman kita nggak bakal berubah, nggak bakal kita jual.
Ini hadirin, biar ilmu kita dikit, tapi kalau yakin hebat hadirin. Ilmu banyak nggak yakin, sorban bisa copot. Paham gak tuh? Ilmunya banyak, bisa baca kitab, bisa ceramah, tapi keyakinan Allah kurang hadirin, sorban bisa copot. Ngerti gak? Ini 2 tahun lagi nih. Paham gak saya ngomong? Kalau mau Islam biar yakin hadirin, asal udah berjuang hadirin, hebat hadirin. Kalah nggak apa-apa, yang penting berjuang dulu. Ini kan kita nyerah aja, bisa gimana Pak Ustadz? Kalau kita nggak ambil kita nih, siapa yang bantu madrasah kita? Kan ini penyakit hadirin, penyakit. Tapi kalau kita nggak terima Ustadz, ntar madrasah kita, musola kita siapa yang bantu? Masa kita kecek-kecek jalan? Ini mumpung ada yang kasih duit sekian miliar, terima deh hadirin. Itu dia penyakitnya hadirin. Kira-kira banyak yang model begini. Tuh dakwah hadirin, dakwah. Tempat saya anak mukim, anak-anak saya nyantren di dakwah hadirin. Dibuang duit 1 tas. Kemarin hadirin hampir 15 tahun yang lalu. Bukan sekarang, kalau sekarang sih barangkali 1 miliar hadirin. Ya, apa namanya, dipunya harganya kurangan. Dulu, Allahu Akbar. 1 M Pak duit. Ini saya lagi duduk, masa saya ngada-ngada batal puasa saya. Bohong. Hadirin. Serahin duit, hadirin. Untuk tertentu orang. Enggak terima, Pak. Padahal lagi perlu duit tuh. Dakwah. Pesantren Darul Gawah dakwah. Lagi perlu duit. Utangnya banyak. Bagaimana dengan mengutang? Anak-anak 1.000, yang bayar 500. Tiap hari hadirin. Datang kemari. Makanya dibilang, kiainya bilang, Ustadz, dibilang sama saya, ini temboknya halal semuanya. Kenapa? Duit masyarakat semuanya. Nggak ada duit daripada apa sih yang sekarang nih hadirin, yang pilkada, nggak ada hadirin. Nyumbang. Stop. Hadirin, tuh hadirin. Ber-MM tuh duit hadirin. Terima kasih. Terima kasih. Saya banyak umat. Tuh hadirin. Ini yang mahal hadirin. Nah kalau kita dibawain, ya Allahu Akbar. Ngimpi kita mobil. Ini hadirin. Nah, ini iman. Perlu hadirin. Baca iman yang kuat. Mudah-mudahan kita semua begitu. Saya juga kadang-kadang, entah gue ngomong gue yang kena lagi nih. Tapi kita minta, jangan ya Allah, jangan ya Allah. Udah ngajar aja cukup. Ngajar lebih dari cukup. Hadirin. Ngajar cukup hadirin. Jaga iman kita. Sayangin anak-anak kita hadirin. Kembali bawa iman. Ya. Rasulullah girang. Allah senang. Gitu hadirin. Buat apa kita hadirin? Bisa ceramah. Tapi Nabi nggak senang sama kita. Kita jual iman kita. Ini saya bawa sedikit hadirin. Masalah begini. Makanya kita minta sama Allah. Yakin Allah. Nah udah gitu istiqomah deh hadirin. Istiqomah. Terus hadirin. Sampai Lebaran. Terus berjamaah. Sehingga kita nggak tinggal berjamaah. Zuhurnya berjamaah. Asar berjamaah. Maghrib berjamaah, Isya berjamaah, Subuh berjamaah. Itu hadirin, baru Allah senang sama kita semuanya. Kalau semua terangin panjang lebar. Hanya segini aja, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Fatihah sekali lagi buat para ulama-ulama, Ki Soleh Ramli, Allahyarham, mudah Ustadz Saifuddin Allah Ta'ala maafkan kesalahan yang penting dosanya. Guru-guru kita, ulama-ulama kita semuanya. Ustadz Haji Abdul Razak Ghazali, semua para ulama, guru-guru semuanya. Wala hadratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala zalika nahya wa alaihi namut wa alaihi nab'atsu
Insyaallah amin ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalni ilaika bil habib taqdi hajatana qarib wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillah alamin. Terima kasih, mohon maaf suara lagi begini jadi semangat juga jadi ngomong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.